tingkat kesiapan, akan ada perangkat, akan ada peningkatan kapabilitas, dan akan ada panduan-panduan atau juklak dan juknis seperti itu, yang akan kami provide ke seluruh penyelenggara sistem elektronik. Selanjutnya mengenai pengelolaan sumber daya, di sini secara pengaturannya adalah setiap penyelenggara sistem elektronik harus mengelola aset penanggulangan dan pemulihannya sesuai dengan perimeter kewenangannya. Sesuai dengan perimeter kewenangannya di sini tidak hanya berdasarkan security perimeter, tapi juga berdasarkan dari roles-nya. Jadi misalkan CSIRT seperti government CSIRT itu kewenangannya kepada seluruh instansi pemerintah. Maka dia wajib mengelola seluruh aset dari seluruh aset yang digunakan dalam menanggulangi dan memulihkan insiden cyber yang terjadi di seluruh instansi pemerintah. Bahkan bisa mengkolaborasikan antara aset satu instansi yang lain dengan satu instansi dengan instansi yang lain, seperti itu. Plus di sini kami memasukkan knowledge management atau manajemen pengetahuan. Nah, ini terkait pengelolaan SDM-nya secara umum saja, tentunya terkaitan dengan skill, karir, daya gunaan, dan rekrutmen. Ini adalah hal-hal yang umum. Nah, untuk knowledge management, seperti tadi yang diungkapkan oleh narasumber sebelumnya terkait big data analysis, big data analytics atau big data analysis, itu bisa digunakan dalam manajemen pengetahuan ini. Kenapa hal-hal atau tools-tools knowledge management itu dapat digunakan dalam menanggulangi dan memulihkan insiden cyber? Karena dia membantu pengambilan keputusan. Jadi decision making-nya akan lebih objektif, harapannya seperti itu. Karena objektivitas adalah salah satu prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan respon and recovery. Oleh karenanya, knowledge management menggunakan data-data yang objektif dari indikator of compromise, dari threat intelligence yang bisa dipertanggungjawabkan, itu penting digunakan atau didayagunakan dalam penanggulangan dan pemulihan. Tentunya semuanya dilakukan oleh BSSN dengan berkoordinasi dengan OPPS. OPPS di sini adalah Organisasi Pengawas dan Pengatur Sektor. Kalau dulu kita kenal istilahnya IPPS sebelum Permen Kominfo tentang SMPI kalau tidak salah sebagai turunan atau PPPS-nya itu dirubah. Nah, selanjutnya mengenai awareness atau pembudayaan. Pembudayaan ini juga kami lakukan melalui workshop, BIMTEK, atau kegiatan-kegiatan ilmiah seperti yang kita lakukan sekarang seperti itu, dan melalui forum-forum. Kami di BSSN aktif menggait atau bekerja sama dengan berbagai forum, termasuk diantaranya adalah AKAD CSIRT yang digawangi oleh Pak Mantra dan Pak Charles. Nah, selanjutnya ke bab tentang penyelenggaraan respon and recovery. Hal ini terkait teknis dan terkait bagaimana mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan respon and recovery. Tentunya juga kami di sini memasukkan mengenai information sharing atau yang kita kenal dengan ASAP. Nah, BSSN bertugas mengkoordinasikan dan mengkolaborasikannya bersama dengan OPPS. Hal-hal yang harus dikedepankan adalah kesiapsiagaan, efektivitas pelaksanaan, koordinasi dan kolaborasi, dan berbagi informasi. Di sini ada tim tanggap insiden cyber. Tim tanggap insiden cyber yang dimaksud di sini adalah CSIRT atau CERT. Nah, kami di sini juga memasukkan mengenai tahapan dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden cyber, sebagaimana yang rekan-rekan di cyber security tahu, kurang lebih terdiri dari 4 tahap, yaitu preparation, detection and analysis, containment, eradication and recovery, dan lesson learned, seperti itu. Atau pasca insiden. Lanjut, nah ini adalah hal yang penting. Jadi, dalam melakukan koordinasi kolaborasi itu diimplementasikan melalui pertemuan-pertemuan secara rutin, baik dalam forum-forum
maupun latihan penanggulangan dan pemulihan melalui cyber exercise, cyber drill, itu aktif kami lakukan di BSSN, terutamanya di Deputi 3 bersama dengan unit kerja lain, juga mengikut sertakan CISR sektor sebagai contoh akad CISR. Lalu juga ada kegiatan taktis bersama, misalkan pengamanan suatu event seperti itu, dan disertai dengan dukungan teknis maupun non teknis dengan adanya jejaring kerjasama yang holistik. Di sini ada batasan sektor masing-masing. Jadi koordinasi dan kolaborasi yang dilaksanakan itu ruang lingkupnya adalah sesuai dengan sektornya masing-masing. Misalkan sektor finance di finance seperti itu, pemerintahan di pemerintah, dan ada sektor akademi di akademi seperti itu. Yang terpenting adalah POC atau narahubung. Ini yang juga disinggung oleh Pak Mantra tadi. Jadi POC adalah hal yang penting dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan, supaya kita bisa berkoordinasi tentunya juga dengan tetap mempertimbangkan keterpercayaan, identitas, dan juga data satu sama lain, karena banyak hal yang dipertukarkan dalam melaksanakan respon and recovery. Nah, ini tentang berbagi informasi, jadi kami juga memfasilitasi tentang berbagi informasi. Lalu selanjutnya tentang strategi dan kebijakan penanggulangan maupun tanggap insiden cyber secara nasional. Harapannya ke depan melalui kebijakan ini akan ada pengelolaan pusat informasi untuk penanggulangan dan adanya konsolidasi upaya dalam setiap tahapan yang tadi 4 tadi, supaya supaya terbangun yang tadi dibilang oleh Pak Charles Lin tentang security orchestration seperti itu, maka harus adanya konsolidasi. Konsolidasi tadi bisa dalam bentuk infrastruktur seperti SOAR yang tadi diutarakan atau SOC yang tadi diutarakan oleh Pak Charles Lin, maupun juga dalam pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan seperti itu. Nah, di sini kami memasukkan mengenai pentingnya penanggulangan pemulihan sebagai proses sebelum investigasi dilakukan. Kenapa? Karena di respon and recovery atau penanggulangan dan pemulihan itu akan ada analisis awal. Pertama sekali di triage, setelah itu akan ada sedikit DFIR. Jadi DF atau digital forensik yang dilakukan di sini tidak langsung tujuannya kepada investigasi, tapi lebih ke arah apakah benar insiden itu terjadi pada aset yang sudah diberi batasan perimeter, dan apa saja indikator-indikator insiden yang terjadi, bahkan kalau bisa sampai menyimpulkan timeline dan rekomendasi seperti itu. Lalu juga di sini adalah sebelum melakukan semuanya adalah penyusunan rencana keberlangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana. Di sini kami memfasilitasi adanya BCP dan DRP. Tentunya berdasarkan standar, prosedur, dan praktik terbaik yang dirasa oleh setiap sektor dan setiap organisasi maupun institusi. BSSN dalam melakukan persiapan tanggap insiden cyber nasional yang sudah eskalasinya secara nasional dari 4 indikator yang saya jelaskan tadi, bisa melakukan pembangunan infrastruktur, penyusunan kerangka kerja, pembentukan CISR, ataupun tim lainnya, dan pembentukan serta penguatan perimeter cyber nasional. Jadi hal-hal ini diperlukan dalam membangun kesiapsiagaan. Jadi dalam merespon insiden itu yang penting adalah kesiapsiagaannya. Seperti itu. Walaupun sudah dicegah atau diminimalisir, insiden itu akan dapat terus terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mantra. Nah, ini adalah infrastrukturnya apa saja terkait sistem deteksi dan lain sebagainya, kerangka kerja, termasuk ke dalam penggalangan kerjasama hingga sampai operasi tanggap hingga pemulihan insiden cyber nasional maupun perumusan kebijakan. Lalu bagaimana